saya lihat banyak menyentil para pemerintah lewat karikatur Pak Fritz ya. Saya juga mendapat ide untuk ikut lomba internasional. Jadi Lomba apa? ide internasional kan lomba karikatur. Bapak juara 2. Juara 2. Woi. Tapi waktu itu ada kepikiran ke Tuhan itu apa Pak? Kasih kesempatan saya di hidup Tuhan. Ada nggak kayak gitu atau? Ada. Dari mana? Dari rumah. Oke. Lagi ngapain nih Pak? Biasa nih lihat-lihat file yang waktu di apa? Di Wisma Atlet. Wisma Atlet. Itu apa Pak? Gambar Tuhan Yesus. Ini kayak dari bungkus tempat nasi nih. Betul. Box nasi ya? Betul. Wih, jago banget tuh Pak. Ini pas lihat waktu di Wisma kan itu apa? Kebetulan saya memang suka gambar, jadi saya lihat bungkus apa untuk makan itu sebentar dibuang, saya lihat ada bidang putih. Wah ini boleh nih untuk gambar nih, ya bener aja. Jadi pada beli-beli kamera mahal ya Pak? Bener. Ini waktu lagi di Wisma Atlet ya? Waktu COVID. Jadi tapi sekarang Bapak udah sehat kan Pak? puji Tuhan. Puji Tuhan. Strong. FGB man. Strong dulu. Oh iya. Oke. Salam sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan kita bersama Pak Fritz. Siap. Valen Markus BHI 8. Fritz Pelenkau. Iya. Pokoknya kalau nama Pak Fritz tuh Fritz Pelen ingat seseorang. Isinya Valen Markus. Wih luar biasa. Tapi sehat ya Pak ya. Puji Tuhan. Udah nggak sakit lagi ya. Siap. Ini jadi nih teman-teman nih dia lagi gambar ginian guys waktu lagi di Wisma. Bagus deh. Tuh. Masih banyak ya Pak? Woi banyak. Ini jumlahnya sesuai dengan hari apa tuh? Kalau istilahnya orang di Tiap hari, hari Senin, Selasa, bukan jam malam, kalau siang. di Wisma kan istilahnya apa orang kasih masuk ke ruangan ke tempat itu diisolasi. Jawabannya kan dibilang isolasi. Ya. Masa isolasi. Ini ada hampir 3 minggu ya, berarti 3 kali 7 sekitar 21-an, 21 gambar, 20 lebih lah. Boleh kasih tau dong Pak, ini gambar-gambarnya apa nih ceritanya nih? Ini sebenarnya proses ada yang gambar mana satu, gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jadi masa ini waktu pertama kena COVID kan keadaan tubuh lagi benar-benar drop lah ya. Saya bilang daripada mikirin penyakit itu dan ada dapat fasilitas ini, ya udah saya berpikir bahwa menggambar itu bisa menambah imun, kesehatan, menaikkan imun. Kayak Pak Nawang juga ngeliat foto gitu. kemarin kesaksian di channel saya begitu. Jadi pas apa namanya? Mulailah gambar. Nggak terasa hari ketiga itu udah bisa normal. Tapi waktu dicek Hari ketiga normal. udah biasa di apa? Badan juga udah dingin, udah. Cuman gambar begini. Jadi apa namanya? Sambil doa, sambil apa? Ada yang apa ayat-ayat juga teman kirim. Jadi membentuk ini. Jadi menyemangati ya gini. Ada yang di Efesus 3 ayat 16. Ada ayat Alkitabnya loh. Wih, dia Jadi, bisa gambar. Apa itu? Aku berdoa supaya ia menurut Kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan oleh kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Wih, Jadi, Pak Fritz Pelenkau, dia sedang sakit di Wisma kemarin, malah berkarya, aktif, dia nggak pasif, dia malah ada aja ide-ide yang wah cukup luar biasa.
Pak Pris ini adalah salah satu sempat kemarin masuk nominasi Ya. sebuah seni karikatur masuk nominasi dunia loh. Luar biasa, saya bangga bisa temen sama Pak Pris, membanggakan bangsa juga sih. Itu sih keren banget. Saya kaget waktu dikasih tahu. Bahkan dapat kesempatan apa lagi Pak waktu itu Pak? Jadi ada apa namanya? Jadi masuk apa final dan ada yang juga dapat juara 2 di apa gambar wajah karikatur. Bapak juara 2? Juara 2. Woi! Gambar wajah juara 2. Jadi teman-teman kayak mau digambar wajahnya pas mau wedding, mau ulang tahun, mau bikin hiasan dinding, desain juga bisa ya Pak? Bisa. Desain apa aja Pak? Kalau saya di desain grafis. Grafis itu Grafis. kayak masuk ke mana? Buat logo dan untuk apa? Flyer dan poster dan sebagainya. Woi, proses. Kayaknya juga tanggalan bisa kali. Bisa. Tanggalan 2023. Nah, nih Pak, ini saya mau nanya lagi. Ini buat apa nih Pak? Ini kalau kebetulan saya kalau apa nemanin istri, kalau supaya nggak apa buang waktu, Iya bete. saya menyediakan tempat yang dari pengalas kertasnya ini untuk menggambar. Jadi Woi, mengisi bagus. Alat gambar dari karton. Dari karton. Ada bulat-bulatnya tuh. Ini karton beneran Pak? bukan bener nih tempat pensilnya. Tuh. Gambarin mengisi waktu David masih supaya nggak kebuang waktu percuma sambil berkarya. Karena dengan begini saya juga mendapat ide untuk ikut lomba internasional. Jadi mencari lomba apa? ide internasional kan lomba karikatur. Lomba kartun, Kalau yang internasional bisa bikin. Pak nama mau bikin tawa tuh. lomba kartun internasional tapi. Wih. Ya. Masa malu Pak. Memang kenyataan Pak Prince ini juga bekerja di salah satu brand ternama juga. Sebutin nggak namanya? Udah sebutin aja kalau nggak apa-apa ya. Boleh. Iya, majalah Gatra ya Pak ya. Betul. Majalah Gatra dan beberapa produk-produk yang udah dihasilkan dari karya Pak Prince ini. Produk PT besar lah, saya nggak mau sebutin. Siapa sih nggak kenal Pak Prince? Yeah, Pak Prince. Tapi tadi sebut istri sehat ya Pak? Ya puji Tuhan. Pak kok lemes banget Pak kayaknya. Tetap yakin Pak. Semangat. Siapa namanya Pak istrinya Pak? Ibu Hadarika. Ah? Ibu Hadarika Ika panggil. Ibu Ika aja, saya kenal lah Ibu Ika. Salut Bu Ika, apapun yang kita alami kita tetap mengucap syukur aja Bu Ika ya. Semangat. Siap. Diberikan. Oke, kita lanjut lagi Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong kemarin saya dengar Bapak juga punya seorang anak yang mau ke Korea. Itu gimana prosesnya Pak? Oh ini dia itu senang nggak tahu karena anak muda lah ya yang zamannya Korea dan semangatnya itu dia belajar mandiri menulis Korea sama bahasa Korea ternyata bisa udah pasti dan sekarang lagi mempersiapkan untuk beasiswa ke Korea. Woi, nyiapkan siswa Korea. Siapa namanya tuh Pak? Keisha Devina. Keisha? Iya. Keisha. Keisha. Wah, Keisha Devina, namanya aja sama saya Devi. Hampir sama. Biasanya kalau yang namanya cantik biasanya. Devina, semangat ya. Pokoknya doa yang terbaik buat Devina supaya bisa mencapai cita-citanya. Amin. Amin. Devina is the son of Pak Fritz. Iya. Talent KU BHI 8. Oke, kita lanjut Pak. Jadi Ya. waktu lagi di rumah sakit itu ini gambar wajah anaknya nih, makanya saya singgung anaknya ini, jangan-jangan ini wajah anaknya saya singgung. Sorry. Oh bukan anaknya Bukan. Bibirnya bleber banget. Karikatur sih, agaknya karikatur. Nah, Pak Pris juga bisa bikin karikatur kayak dulu saya lihat banyak menyentil para pemerintah lewat karikatur Pak Pris ya. Itu konyol-konyol sih, ada yang palanya gede, badannya kecil. Ada yang di dalam mobil palanya kan gede. Betul. Itu Pak nggak takut Pak misalkan Ya. dibikin masalah lah atau masuk hukum pidana atau segala macam, karena itu kan kritikan Bapak kan lumayan pedes-pedes juga itu.
Jadi kalau di prinsip di apa majalah yang kami ini bahwa kita menyinggung orang tidak drastis yang benar-benar apa ya tidak mempunyai tata krama. Jadi menyentil yang penting mengingatkan. Jadi bukan yang benar-benar ada yang terlalu vulgar. Nah, jadi untuk dimuat juga kadang-kadang ada yang protes bahwa kita jangan sampai membuat orang marah, emosi. Cuma yang penting ada Tapi pernah Pak ada orang marah Pak? Pernah yang kita buat waktu cover ini apa pengolahan jalan tol atau tahun berapa itu ada 2 toko yang berebutan untuk menguasai jalan tol. Jadi di situ saya gambarkan 2 toko ini naik ke tiang jalan tol Ya. berebut untuk ke atas. Jadi maksudnya itu mengganggu semuanya. Jadi dari itu ternyata dikritik sama salah satu toko. Jadi pihak dari kami, redaksi kami harus melakukan buat surat apa namanya itu membuat ini surat izin, surat maaf, permohonan maaf. Jadi akhirnya kita muat lagi dan kita muat cover itu. Oh kalau salah itu kita kasih surat mohon maaf gitu? Bukan ini sebagai tandanya sebenarnya untuk bahwa seharusnya dijelasin ya, dikasih lihat bahwa gambar ini harusnya gambar izin. Jadi kita muat lagi dari yang bentuk kecil, tapi tokonya udah nggak ada. Ada yang masuk jalur hukum Pak? Masukin dulu, saya tersinggung, sampai. nggak nyampe ya Pak. Tapi itu pedes-pedes juga sih Pak kalau saya lihat orang-orang lain. Jadi bukan Bapak, maksudnya orang lain gitu. Ada juga yang bikin gambarnya badan tapi mukanya hewan gitu. Jadi menghindar yang terlalu vulgar sih. Jadi dari redaksi kita juga punya aturan jangan sampai membuat orang marah yang Oke, luar biasa. Wah, luar biasa. Udah bekerja di bidang itu udah berapa tahun, Pak? Saya itu pernah di advertising 3 tahun, terus terakhir di majalah udah cukup lama sih kalau di majalah, hampir 20 tahunan. Wih, Pak Pris Valenkaho, dia udah pengalaman banget dalam bidang menggambar, bikin desain buat teman-teman yang mau bekerja sama atau memakai jasa Pak Pris, boleh silahkan. Itu bagus banget, keren banget nih. Gitu. Ini dia dari nasi box tuh. Kelihatan nggak sih ya? Tuh, banyak banget. Kita kasih tahu satu-satu. Nah ini orang. Tuh, tanya deh apa yang ini ya? Ada banyak ceritanya itu. Tuh, ada ceritanya nih. Kayaknya nih orang lagi pada. Nah ini keadaan di Wisma Atlet. Emang ada orang hidungnya gede banget ya? Oh, bukan. Jadi ada masanya yang pagi-pagi kita berjemur. Jadi supaya kita dianjurkan untuk berjemur. Jadi maksudnya supaya imun kita naik, kemudian yang virus-virusnya juga kayak membentuk ini sih supaya kita sehat. Ngapain sih pada duduk semua? Berjemur ini. Oh, jemur. Iya, berjemur. Duduk tapi semua yang ya. Telentang ya. Ini ada yang lagi pegang HP. Jadi pemandangannya gitu, lagi duduk pegang HP semuanya berderet. Gila. Ini masa busuk ini masih masa awal-awal. Wih, gila. Saya tahu banget perasaannya nih. Bete sih. Di sana pasti bete sih, Pak. Iya. Ya kan? Bangun tidur tapi untung makanannya sih oke. Tetap terjamin. ini yang kalau olahraga ada gedung, saya mengitari gedung itu. Jadi untuk prinsipnya untuk mengalahkan COVID yang dalam tubuh. Jadi saya mengitari sampai 7 kali. 7 kali sampai selesai. Jadi agak menggam. Ini gambarnya pakai pensil atau pulpen, Pak? Pakai apa ya? Rapido gitu sih untuk kayak pulpen. Serius nih? Ini gambar apa sih?
Bayi Maria. Oh, kirain orang Bayi sakit. Yesus. Oh, kirain bisa nih. Enggak. Bagus, detail semua. Pakai pulpen Pak. Iya. Tapi detailnya cakep banget. Masa-masa ini ya awal-awal nih. Hari keempat. Nah ini nih, ada Pak Posma, ada Pak Nawang, ada Pak Mas nih. Ini ada yang meninggal ya Pak? Pas Itu lagi yang mana tuh? meninggal. Oh ini menunggu pulang. Oh kira Menunggu ini udah selesai nih, udah ini udah apa? Bahwa saya udah sehat, udah positif. udah nggak COVID Ya. Sehat. Udah. Ditinggal deh, ya. Mana tuh? Udah ditinggal deh dia. Wah ini ceritanya ini tembok ratapan. Pak Prince bercanda tembok ratapan. Orang Jadi ini pagar, orang ketemu ratapan mau kangen-kangenan sama temannya, jadi melalui pagar, tembok pagar. Karena kan kita nggak bisa ketemu keluar, jadi di pagar aja gitu. Tapi Bapak bisa bercanda juga. Saya pikir Iya. dari suaranya pelan. Bercanda juga. Siap. Gitu. Nah ini merdeka dari COVID, kalahkan COVID. Wah. Pak, apa yang terjadi Pak? Misalkan ada apa ya? Ya. Pas lagi COVID nih, dapat kabar nih Pak Prince nih. Wah, maaf kata nih. Ya. Mumpung kita masih hidup ya, Ya. ketika sudah tidak ada di ini karena COVID, misalkan kita meninggal lah ya. Apa namanya? Wah, cita-cita yang belum tersalurkan waktu lagi ini kan kadang kita kalau dalam COVID itu kan, wah mati nih gue nih. Dulu kan gitu ya Pak. Nah, pasti udah aduh. Iya kan? Iya. Dibawa, wah gue mati dan ini. Tapi waktu itu ada kepikiran ke Tuhan itu apa Pak? Kasih kesempatan saya hidup Tuhan. Ada gak kayak gitu atau? Ada. Soalnya ya itu boleh cerita tuh. Jadi Seru nih, seru. waktu mau berangkat itu kan, waktu pas kena, saya udah bilang, aduh, ini yang anak saya nih. Terus udah. Anak-anak saya nih, gitu ya. Anak-anak saya. Pasti mikir keluarga kan. Pasti balik. Jadi udah saya sempat nulis ada 4 poin itu sebelum waktu udah tahu bahwa saya COVID. Saya lupa ada 4 poin. Jadi saya tulis bahwa Tulis di mana Pak? ada di catatan, saya lupa bahwa. Nggak apa-apa. Apa aja? Ya. Ingat aja tentang apa? Satu aja. Apa ya, pokoknya ada yang untuk membentuk ini sih, untuk bahwa Tuhan itu pasti Menguatkan. tidak akan meninggalkan ya. Hmm. Kita berempat itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya ini. Jadi Ya. berempat gitu sih saya yakinin. Dan ada ayat-ayat, saya juga lupa tulisnya. Nggak masalah. Ya. Yang penting ada Ada. ayat-ayat Jadi, yang menguatkan waktu Ya, itu. ada. Jadi waktu Itu khawatir dulu kan? khawatir. Waktu mau berangkat juga kan ke ini, anak saya juga udah gelisah. Aduh, papi masuk ini Wisma. Waktu itu orang pikirannya kan kalau kena itu udah, aduh bahaya. Ya sampai berantem. Ya. Waktu itu saya ingat Ya. waktu lagi kena COVID itu ada orang yang sampai keluarga masuk rumah sakit berantem sama polisi. Kesannya kan seram, Iya. dijemput ambulans, dan ternyata waktu itu udah ke rumah sakit karena kita suruh kumpul kan. Kebetulan saya nggak dijemput, waktu orang tetangga dijemput sama mobil. Udah orang lihat, aduh malu nih, gimana sih. Jadi ternyata saya ngumpet langsung ke rumah sakit, naik ke taksi, langsung ke Naik ke taksi. Naik orang taksi kenal dong. cuek aja, ya udah. Antar juga saya nggak berhenti di rumah sakit. Kan itu semua tuh kalau orang aneh-aneh langsung apa taksinya nggak mau. Taksinya nonton ini. Ternyata Pak taksi kalian penumpangnya adalah seorang yang kena COVID. Jadi naik, Jadi- udah pura-pura aja. Terus udah pas mau Pura-pura. nyampe di puskesmas, turunnya bukan di puskesmas, agak jalan. Pak, sini aja Pak. Ternyata di situ udah kumpul semua orang-orang COVID. Wah, Sama nih kita. Jadi- Itu berempat apa Bapak doang? saya sendiri waktu itu Oh. ya, saya duluan karena anak saya yang lain belum Kena ada laporan kalau COVID. positif. Kebetulan saya yang duluan, jadi saya yang berangkat. Jadi waktu dalam hati saya, aduh, karena rumah kan dekat
jalan gitu, jadi ketahuan kalau ada bunyi, oh siapa lagi ya. Akhirnya saya juga ikut ambulans. Jadi ikut mobil ambulans ke Wisma. Berapa hari waktu itu, Pak? Hampir 3 minggu. 3 minggu. PT gak? Ya puji Tuhan sih bisa ada dukungan doa dari gereja, dari teman-teman WA. menguatkan ya. Terus di sambil di Wisma itu kita tetap ada mesbah keluarga dengan anak-anak. Jadi ada pakai Google Meet. Oh, Google Meet online. ya Alkitab, baca saat teduh bersama. Sih sekarang hidup nih, semasa hidup nih. Sebelum kita nggak ada di dunia ini, kira-kira apa Pak keinginan Bapak? Ya anak-anak mengenal Tuhan semua. Wih, anak-anak mengenal Tuhan semua dengar. Wajib itu, karena itu adalah basic di dalam kehidupan, supaya kita tidak kesini kesana yang tidak benar. Harus ada tertanam di hatinya bahwa Yesus Kristus. Ya, suaranya pelan Pak. God always in your heart. Iya. Ya. Siap. Jadi Pak Fritz Valencia ini adalah seorang pemalu. Dia jarang diwawancarain orang. Dan puji Tuhan, saya berdoa supaya Pak Fritz ini gimana caranya biar bisa ngomong. Bener, dia jadi ketua panitia Natal dah di Kalibata. Rasain. Gimana perasaannya Pak? Karena David. Gimana rasanya? Jadi ini berlanjut semua deh. Jadi pernah ada sekali saya ikut KKR, dimana saya tuh kalau untuk sesuatu dukung dari belakang 100% untuk pengadaan macam-macam lah. Kalau di Kalibata kan sudah beberapa kali Natal, full supporting, mulai dari keperluan materi untuk promosi acara apa semua, buku semua saya membuat. Jadi untuk panggung, backdrop udah tanggung jawab saya. Jadi semua bilang, ini orang di belakangnya aja, nggak pernah untuk ke depan. Udahlah, nggak apa-apa lah sih di belakang support. Ternyata ikut KKR ada satu pendeta yang mengatakan, kamu kalau ditawarkan sesuatu jangan menolak. Ya akhirnya ya udah, saya lihat habis setelah itu besoknya ada David tawarin, ada nih mau ikut chapter nggak, presentasi apa namanya, kesaksian. Mikir, wah ini dia langsung ini dia lagi Pak Benci. ini dia udah saatnya nih, udah. Akhirnya berlanjut semua sampai Nah kebetulan kan kita nggak ada omongan ya. Karena KKR kata pendetanya kalau ada yang ngajakin nggak boleh ditolak kan. Nah, iyalah. Terus lagi tentang untuk apa, Kristus, nah, pokoknya harus ya udah. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Jadi saya udah ngebayangin dia jadi ketua panitia Panawang. Kalau di sono dia pakai mic kali, dia suaranya kenceng. Kalau kata Panawang, kalau kata Panawang gini, ke suaranya kenceng. Obrok pakai headset Panawang. Kata Panawang parah banget, dia suaranya kenceng. Obrok pakai WC yang buat WC mampet itu yang. Tapi benar. Waktu itu pasti tawarin ketua, dia bilang, aduh, ini lagi. Ini lagi. Akhirnya dalam hati, Tuhan, saya nggak punya kemampuan apa-apa, Tuhan mampukan. Engkau yang berbicara, saya yang melakukan. Mampukan Tuhan dalam nama Yesus. Udah terima. Tuhan, saya melakukan, Tuhan yang berbicara. Lah nyuruh Tuhan. Pokoknya saya nggak punya kemampuan berbicara, Tuhan. Soalnya Pak Fritz gitu sih bikin. Kalau ngomong kan, David yang belum nih. Lah yang ada kita kesana di sini lama habis.
Jadi Tuhan kasih jalan tuh supaya bisa ngomong. Itu dia. Saya bayangin waktu kemarin ikut pimpin rapat. Pimpin rapat lagi. Iya. Jadi Pak Prince ini dia nggak bisa ngomong. Tiba-tiba kasih Tuhan pelayan. Makanya saya baru ini Tuhan ini. Saya tahu perasaannya Pak, orang belum pernah di atas mimbar, belum ini tiba-tiba diajak ngomong. Kayak ini kan harus setidaknya sambutan. Tetapi sekarang sih udah yakin saya bisa. Apa yang membuat Bapak jadi percaya diri? Bahwa saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya nggak akan ditinggalkan. Kalau dia sudah ada dalam diri, kenapa takut? Iya. Apa cita-citanya Pak selama masih hidup? Ya tetap melayani Tuhan sebaik-baiknya, semua full yang saya punya saya akan melayani. Oke. Sampai ajal menjemput, Siap. kita tetap bersama Tuhan. Ya. Oke. Sekian dari kita. Fritz Palenkahu, dia bisa diajak kerjasama dalam karikatur, karya, segala macam, restoran atau hotel yang butuh hiasan ya, aksesoris segala macam. Pak Fritz Palenkahu, the best seniman karikatur Indonesia. Wede. Alright guys, seperti biasa jadikanlah segala bangsa muridku pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan alam, firman itu Allah guys ya. Tiada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang selamat tanpa melalui dia. Untuk itu marilah kita sama-sama sebutkan pasportnya, saatnya kita katakan Tuhan Yesus. Baik. Wih.